Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara rapat dengar pendapat umum RDPO bersama Komisi 10 DPR RI, Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim memaparkan bahwa bagi guru yang sudah menerima tunjangan provisi, dia akan tetap menerima tunjangan tersebut hingga pensiun. Dan bagi guru yang belum berkesempatan menjadi peserta PPG, dia akan langsung mendapatkan tunjangan yang layak. Ada istilah tunjangan yang layak disebutkan di RUU Sisdiknas tersebut. Kesejahteraan guru yang belum bersertifikasi ini belum dapat kepastian yang jelas bagaimana kira-kira alur dan nominalnya. Tetapi menurut Inspektur Kemendikbudristek bahwa mengenai tunjangan ini akan dibahas di dalam PP. Apakah 1,6 juta guru yang belum bersertifikat pendidik yang jika mereka tidak diikut sertakan lagi di dalam PPG atau istilah lainnya PPG akan dihapus, mereka dengan senang hati dan gembira menyambut pemberian tunjangan yang layak tersebut. Nah, sebelum RUU Sisdiknas ini disahkan dan PP-nya terbit, saya akan menggambarkan kemungkinan alur dan taksiran tunjangan apa saja yang akan diterima oleh guru yang belum bersertifikat pendidik di dalam RUU Sisdiknas ini. Menurut Dirjen Getika Kemendikbudristek dan Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, bahwa tunjangan bagi guru ASN mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan bagi guru swasta mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, saya akan menggambarkan dan memperkirakan bagaimana tunjangan yang diterima bagi masing-masing guru tersebut. Inilah alur atau gambar tunjangan guru menurut RUU Sisdiknas. Adapun bagan yang saya gambar ini adalah hasil dari asumsi atau spekulasi atau bahkan halusinasi pemikiran saya saja. Jadi ini bukan sebuah dalil untuk menerjemahkan arah dari kebijakan pemerintah melalui Kemendikbudristek di dalam RUU Sisdiknas ini. Saya hanya mengajak kepada Bapak Ibu yang sedang menonton video ini untuk berdiskusi bagaimana masa depan kesejahteraan para guru di Indonesia, karena Kemendikbudristek sendiri telah membuka pintu seluas-luasnya dan selebar-lebarnya untuk menerima masukan dari semua pihak termasuk kita sebagai seorang guru. Jadi tunjangan guru menurut RUU Sisdiknas saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama guru ASN dan yang kedua guru swasta. Yang mana guru ASN ini dibagi lagi menjadi guru yang sudah bersertifikat pendidik dan juga guru yang tidak bersertifikat pendidik. Adapun guru swasta itu dibagi menjadi tiga, yaitu guru yang sudah bersertifikat pendidik yang in-passing, guru swasta yang bersertifikat pendidik non in-passing, dan juga guru swasta non sertifikat pendidik. Nah, yang pertama saya bahas dulu guru ASN. Menurut Dirjen Getika Kemendikbudristek dan Inspektur Jenderal Kemendikbudristek bahwa guru ASN akan menerima tunjangan mengacu kepada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Nah, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa tunjangan provisi itu di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 ini dinamakan dengan tunjangan fungsional karena guru adalah jabatannya fungsional, berarti tunjangannya pun dinamakan tunjangan fungsional. Adapun masalah tunjangan fungsional ini tidak dikaitkan lagi dengan tunjangan kinerja ataupun tunjangan kemahalan, melainkan tersendiri berdasarkan PP nomor 7 tahun 1977 yang kemudian nominalnya berubah di dalam PP nomor 15 tahun 2019 ini yang terakhir ya.
Nah, di dalam PP nomor 7 tahun 1977 ini dijelaskan bahwa tunjangan melekat pada gaji yaitu seperti tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan bers, dan tunjangan jabatan. Nah, di tunjangan jabatan inilah masuk bagi jabatan guru itu tunjangan fungsional. Nah, adapun bagi guru yang bersertifikasi, menurut penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Kemendikbudristek, mereka akan tetap menerima tunjangan tersebut hingga pensiun. Berarti kalau mereka tetap, berarti dia nominalnya tidak berubah ataupun berkurang, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa guru yang tidak bersertifikasi itu tidak perlu lagi antri untuk mengikuti PPG, alias PPG dalam jabatan dihapus, atau kesempatan untuk mengikuti PPG dalam jabatan itu dihapus, dan mereka itu langsung mendapatkan tunjangan yang layak. Nah, Bapak Ibu, tunjangan yang layak di sini kira-kira berapa ya? Kalaunya tunjangan fungsional bagi jabatan yang lain seperti dokter itu berapa kira-kira? Di sini saya punya referensi bahwa tunjangan fungsional dokter contohnya itu hanya berkisar paling tinggi 1,4 juta rupiah saja. Seperti ini gambarnya. Nah, inilah nominal tunjangan jabatan fungsional untuk dokter ya. Jadi dokter utama itu paling tinggi ya jabatannya, yaitu sebesar 1.400 ya. Nah, sebagaimana kita ketahui pula bahwa jabatan fungsional bagi guru saat ini hanya berkisar dari 300 sampai 500. 500 itu pun untuk bagi jabatan guru yang menjadi kepala sekolah. Kalau guru biasa itu sekitar 300-an saja ya. Nah, apakah yang ditingkatkan itu nominalnya hanya seperti ini? Ya, Bapak Ibu, tentunya ini kan tidak sama dengan jumlah nominal bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gaji untuk golongan 3A itu sekitar 2.600.000, berarti tunjangan sertifikasinya juga sebesar 2.600.000. Apakah 1,6 juta guru yang belum bersertifikasi ini akan menerima 1,4 juta ini dengan senang hati, atau mereka kecewa karena tidak diberi kesempatan untuk mengikuti PPG? Jadi ini hanyalah contoh ya Bapak Ibu bagi tunjangan jabatan dokter, yang mana juga kita seorang guru juga sebagai jabatan fungsional juga. Bagi seorang guru yang sudah bersertifikat pendidik, sudah ada jaminan dari Dirjen Gitika dan juga ungkapan dari Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim bahwa mereka akan menerima tunjangan tersebut hingga pensiun. Yang jadi masalah adalah guru yang belum bersertifikat pendidik, apakah nominal yang mereka terima nantinya akan sama seperti ini atau lebih? Kalaunya sama seperti ini, tentunya itu tidak setara ya dengan guru yang bersertifikat pendidik. Apakah Bapak Ibu yang belum bersertifikat pendidik dengan senang hati dan bangga menerima nominal seperti ini? Tentunya ya Bapak Ibu, nominal ini belum ditetapkan oleh pemerintah ya. Ini hanya perkiraan saya saja. Dan juga ada tambahan lagi selain jabatan fungsional, yaitu tunjangan pengabdian sebagaimana yang telah diedarkan oleh Dirjen Gitika. Bagi guru yang tidak bersertifikat pendidik akan menerima tunjangan yang namanya tunjangan tersebut adalah tunjangan fungsional dan tunjangan pengabdian. Baik, kita kembali ke sini. Apakah ASN yang tidak bersertifikat pendidik tadi hanya menerima tunjangan fungsional dan tunjangan pengabdian saja, yang misalkan hanya berkisar 1 juta saja ya Bapak Ibu, misalkan 1 juta saja, tentu tidak setara kan dengan yang sertifikasi. Tidak ya Bapak Ibu, pasti ada tambahan lagi dengan perbedaan lagi dengan yang sertifikasi di tunjangan kinerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tunjangan kinerja. Kita ulang sedikit ya Bapak Ibu.
Tadi guru ASN menerima tunjangan mengacu kepada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, yaitu di pasal 80 yang dimaksud tunjangannya adalah tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Nah, bagi PNS di instansi pusat itu diatur atau dibebankan berdasarkan APBN, bagi PNS daerah dibebankan kepada APBD. Kemudian dijelaskan lagi di pasal 81 Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan ini diatur di dalam PP, yaitu peraturan pemerintah. Namun sayang sekali ya Bapak Ibu, pengaturan tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan ini hingga saat ini masih belum terbit. Lalu bagaimana untuk menjalankan tunjangan kinerja ini? Sebagaimana yang sudah-sudah ya, maka yang diberlakukan oleh pemerintah adalah Perka BKN nomor 20 tahun 2011. Jadi ini masih lama karena PP belum terbit, jadi menggunakan peraturan yang lama. Sementara PP masalah tunjangan kinerja tunjangan kemahalan belum terbit. Di sini di dalam Perka BKN nomor 20 tahun 2011 dijelaskan bahwa pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian atau lembaga pusat ya harus ditetapkan dengan peraturan presiden. Nah, jadi peraturan presiden yang menentukan tunjangan kinerja bagi instansi pusat. Adapun pemberian tunjangan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah ataupun ASN ya, itu ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Berdasarkan Perka BKN nomor 20 tahun 2011 tadi, maka yang mengatur tunjangan kinerja yaitu untuk PNS di kementerian ataupun lembaga instansi pusat adalah Permenpan RB nomor 15 tahun 2011. Yang ini saya tidak menjelaskan karena guru adalah bekerja di instansi daerah. Nah, yang mengatur mekanisme penyalurannya untuk instansi daerah adalah PP nomor 12 tahun 2019 pasal 58. Begini alurnya ya. Jadi pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Nah, jadi masing-masing daerah itu beda-beda ya, tergantung pendapatan masing-masing setiap daerah. Kemudian setelah disusun oleh pemerintah daerah diajukan ke DPRD. Setelah DPRD menyetujui, maka susunan tadi berpedoman kepada PP. Karena PP-nya tadi masalah tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan ini belum terbit, maka pengajuannya itu berdasarkan persetujuan menteri setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. Maka setelah itu terbitlah peraturan daerah masalah besaran TPP yang kita terima seperti saat ini. Jika tidak sesuai PP atau persetujuan menteri, maka menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan atau pemotongan dana transfer umum atas usulan menteri. Nah, jadi misalkan tadi untuk tunjangan fungsional yang sertifikasi dengan yang tidak sertifikasi berbeda, yang mana yang sertifikasi tadi tidak mengurangi nominalnya, sedangkan yang sertifikasi diberikan tunjangan yang layak, maka seharusnya di TPP daerah ya, tambahan penghasilan pegawai itu harusnya dilebihkan untuk yang tidak sertifikasi agar seimbang penghasilan antara yang sertifikasi dengan yang tidak sertifikasi, karena tadi yang tidak sertifikasi tadi sudah disetarakan dengan yang sertifikasi. Untuk memastikan ini, kami mengharapkan kepada pemerintah untuk menerbitkan pedoman yaitu PP yang mengatur masalah tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, karena yang berlaku saat ini masih Perka BKN nomor 20 tahun 2011 ya, seharusnya menyesuaikan lagi dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 agar kami para guru yang tidak sertifikasi itu mendapat kepastian pemberian TPP yang layak, karena saat ini masih belum
adanya PP, maka usulan daerah itu hanya berdasarkan pertimbangan persetujuan menteri, sehingga setiap daerah itu beda-beda. Jadi penghasilan yang layak tadi sebagai tambahan penghasilan dari tunjangan fungsional itu tidak merata kepada setiap guru. Terkait TPP ini, mari kita bandingkan antara tunjangan fungsional guru dengan tunjangan fungsional dokter. Nah, tadi kan tunjangan fungsional dokter itu hanya berkisar 300 sampai 1.400.000 saja. Sedangkan tunjangan fungsional guru, anggap saja sertifikasi ya, 1 kali gaji pokok, itu jauh lebih besar miliknya guru, 1 kali gaji pokok untuk yang sertifikasi. Nah, ternyata walaupun tunjangan milik dokter itu lebih kecil tunjangan fungsionalnya, ternyata TPP mereka jauh lebih besar dibandingkan guru. Mari kita lihat. Nah, di sini tunjangan kinerja atau TPP, tambahan penghasilan pegawai mereka itu berkisar dari 4 juta sampai puluhan juta rupiah. Ya, sedangkan TPP milik guru hanya berkisar dari 500 sampai 1,5 atau 2 juta saja. Yang mana jika kita nominalkan bagi guru yang sertifikasi dan dokter, itu jauh lebih besar dokter berkali-kali lipat. Itu yang guru yang sudah sertifikasi. Makin jauh sama sekali bagi guru yang tidak sertifikasi. Ya, perbandingannya itu berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan dokter. Jadi kami di sini mengharapkan kepada pemerintah yang jika tunjangan fungsionalnya bagi yang tidak sertifikasi itu tidak setara dengan sertifikasi, maka jaminan itu diharapkan TPP bagi yang tidak sertifikasi itu meningkat agar setara dengan guru yang sertifikasi, yaitu menerbitkan PP yang mengatur sebagai pedoman bagi instansi pusat atau instansi daerah untuk memberikan tunjangan kepada setiap guru. Karena PP yang mengatur masalah tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan sampai saat ini masih belum terbit. Nah, mengapa tunjangan fungsional bagi guru yang sertifikasi dengan guru yang tidak sertifikasi itu berbeda? Seperti yang saya gambarkan di dalam bagan ini ya. Karena begini, berulang kali disebutkan oleh Kemendikbudristek, yang pertama dari Dirjen Getika Kemendikbudristek, yang kemudian Inspektur Kemendikbudristek, yang terakhir oleh Mendikbudristek. Beliau menjelaskan bahwa bagi guru yang sudah menerima tunjangan profesi guru, mereka akan tetap menerima tunjangan tersebut hingga pensiun. Nah, kemudian beliau menjelaskan, kemudian bagi guru yang belum berkesempatan menjadi peserta PPG, mereka akan langsung mendapatkan tunjangan yang layak tanpa menunggu antrian PPG lagi, atau kesempatan mereka, hak mereka untuk mengikuti PPG itu dihapus, digantikan langsung menerima tunjangan yang layak. Dari ucapan beliau itu berarti tunjangan fungsionalnya bagi guru yang sertifikasi dengan guru yang tidak sertifikasi itu berbeda. Nah, oleh karena perbedaan ini, adakah jaminan bagi guru yang tidak sertifikasi ini dengan tambahan TPP di sini? Nah, kami bagi guru yang tidak sertifikasi ini mengharapkan agar terbitnya PP yang mengatur masalah tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan sebagai pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah untuk memberikan tunjangan kepada guru, terutama kepada guru yang tidak sertifikasi. Nah, ini hanya ya asumsi saya saja yang mungkin ini juga spekulasi atau bahkan halusinasi. Silahkan bagi Bapak Ibu yang berpendapat lain ya, yang jika arah kebijakan dalam RUU Sisdiknas ini seperti yang saya gambarkan ini benar, maka seharusnya pemerintah tidak langsung potong menghapus peserta PPG bagi setiap guru yang tidak sertifikasi. Karena bagi guru yang tidak sertifikasi ini sangat banyak, yaitu 1,6 juta ya. Mereka sangat banyak sekali yang mengharapkan, terutama yang masih muda-muda yang baru lulus, yang tahun 2019, tahun 2020 yang baru lulus ya. Nah, itu mereka itu sangat-sangat mengharapkan untuk menjadi peserta PPG. Seharusnya itu dipilah ya, misalnya umur dari 25 sampai
40 tahun mereka diberikan hak untuk mengikuti peserta PPG dalam jabatan. Kemudian umur 40 tahun ke atas kesempatan mereka menjadi peserta PPG dihapus, digantikan dengan tunjangan yang layak. Seharusnya begitu, bukan langsung potong dihapus, tidak ya, seharusnya begitu. Semoga ini menjadi masukan, kritik ataupun saran kepada pemerintah, karena saat ini Kemendikbudristek sendiri itu membuka pintu yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk menerima masukan dan saran. Tetapi jika memang pemerintah menyatukan baik guru yang sertifikasi ataupun yang tidak sertifikasi, mereka tetap menerima tunjangan yaitu 1 kali gaji pokok, maka kami guru, semua guru malah akan mendukung pemerintah. Tetapi jika masih dibedakan antara yang sertifikasi menerima 1 kali gaji pokok, kemudian tidak sertifikasi hanya menerima tunjangan yang layak, penghapusan hak mereka menjadi peserta PPG, itu tolong dipertimbangkan kembali ya, dan juga bisa diatur, diterbitkan PP sebagai pedoman untuk memberikan tunjangan yang adil kepada setiap guru ya, karena masih di sini yang digunakan itu masih per KBKN yang lama ya, tahun 2011, karena PP-nya belum terbit. Nah itu. Kemudian bagi guru swasta, mereka menerima tunjangan mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 11 tahun 2020 dan PP nomor 26 tahun 2021 tentang pengupahan, yaitu masuk kepada tunjangan tetap. Nah, guru swasta ini kan ada 3 nih. Ada yang sertifikasi yang kemudian in passing, ada yang sertifikasi tidak in passing, dan ada yang tidak sertifikasi. Bagi yang sertifikat in passing, mereka akan tetap menerima dengan nominal yang tidak berkurang ya, yaitu setara ASN. Kemudian guru yang non in passing, ini pendapat saya ya, yang non in passing ini mereka akan sama dengan guru yang in passing. Yang tidak in passing sama dengan guru yang in passing. Kemudian guru yang tidak sertifikasi, mereka menerima tunjangan yang layak melalui optimalisasi dana bos. Adapun upah mereka, gaji ya, itu akan mengacu kepada UMR ataupun UMP sesuai dengan PP nomor 26 tahun 2021 tentang pengupahan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, apa yang saya gambarkan di dalam bagan ini hanya sebagai bentuk kritik ataupun saran kepada pemerintah yang mungkin saja yang saya gambarkan ini jauh melenceng dari arah kebijakan Kemendikbudristek sendiri ya. Ini hanya asumsi ataupun spekulasi ataupun bahkan halusinasi saya saja. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekhilafan ataupun kekeliruan ataupun kesalahan. Saya Yunandar Heriansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.